Halo sahabat Kibas Elok, kembali bertemu dengan saya Cemihan. Kali ini saya kedatangan teman lama nih, Intan Andariati. Iya, Namanya dari susah. banget ya. Aku Nyokap pikir dari nggak orang sih? Jawa. Orang Jawa kok namanya Andariati? Tadi nggak kepikir Sunda. Gak kepikir ya. Kalau Jawa kan Daryanto. Kamu itu orang Sunda ya? Sunda, iya. Kumaha damang? Alhamdulillah damang. Cuma bisanya itu doang. Bisa gitu doang ya. Oke. Intan. Jadi panggilannya sebenarnya Intan Cleo. Intan Cleo, ya rata-rata Nah. orang panggilnya Intan Cleo. Intan Cleo aja ya. Hmm. Nggak Cleo-nya aja ya, Intan Cleo. Intan Cleo, karena nama Oke. salon Cleo Salon. Oke. Intan, kapan sih mulai terjun di bidang rambut yang sangat Anda kuasai saat ini? Terjun benar itu saya buka salon 2010. Oke. 2011 lah kurang lebih ya. Tapi kalau mengenal dunia salon itu dari lahir. Bisa dibilang I grew up at salon Karena gitu. Karena mami. nyokap ya, ibu ya memang buka salon dari kecil. Di mana Iya. di Jakarta? Di Sukabumi. Oh di Sukabumi. Iya. Oke. Jadi lahir-lahir belajar ngondek. Lucu ya. Iya. Oke. Jadi sebelum salon apa sih? Kamu kan udah sekolahnya apa dulu? Sekolah lulusan apa sih? Aku dengar tadi. Backgroundnya. Ah, Backgroundnya sebenarnya kalau kuliah itu bidang IT. Mm-mm. Yang pertama IT, terus sempat kuliah lagi sastra Inggris. Nggak nyambung ya? nggak nyambung banget. Nggak nyambung banget. Terus dulu juga sempat sambil kuliah itu ya cari-cari sampingan lah istilahnya. Sempat nge-MC juga, IO, nyanyi juga. Nyanyi juga. Iya. Pemirsa, jangan sedih ya, dia pernah bantu saya jadi MC. Iya, Semuanya lo tahun ambil berapa ya. ya? Banyak Kalau talent gada. loh. Ini banyak talent juga ya. Rupanya semuanya diambil. Iya, yang penting jadi rezeki. Ya betul, yang penting halal. Halal. Ya, kita bekerja dengan apa yang kita suka, Betul. pasti bisa uang datang dengan sendiri. Iya. Jadi memang ada basic dari orang tua memang udah salon. Ya, Nah, itu orang tua juga kepingin kali karena kamu perempuan dan ada yang nerusin juga betul. kali. Iya. Jadi di sekolah-sekolahin lagi. Jadi ibu aku kursus-kursus, termasuk salah satunya beliau ini adalah guru saya loh. Makanya pas kemarin ditelepon sama Cica nih, Intan mau nggak isi podcast aku? Apa nggak terbalik ya? Aku bilang aku aja deh yang nanya-nanya. Ini beliau ini guru ibu saya, guru saya juga waktu itu beberapa tahun yang Emang lalu ya. kamu pernah belajar sama aku? Belajar juga yang ini loh, yang sampai sekarang kita pakai itu adalah jahit mata itu nggak inget banget tuh. Jadi aku seumur ibu kamu ya? Iya, tapi ya dari dulu sampai sekarang nggak berubah loh, luar Gitu. biasa loh. Itu awet, susuk kamu ya. Jangan-jangan cemilannya formalin. bukan bunga melati lagi. Nggak relatif, serem banget. Oke, terus mulai serius di bidang salonnya. Kamu juga kan bisa makeup dulu kan belajar makeup Iya, juga. aku kan belajar makeup sama Cica nih waktu itu. Tapi kamu akhirnya kenapa lebih mau ke salonnya kenapa? Iya. Awalnya sih aku lebih suka bidang makeup ya, karena kayak aduh harus Mempercantik banget cantik. Karena aku juga agak bosan ya kalau di salon tuh, karena dari kecil udah di salon. Jadi waktu itu ibu aku ya nge-support lah, dikursusin ke sana kesini, termasuk ke Ciceni, pernah ke Anggra Septa juga waktu itu ya, kemana-mana lah. Terus akhirnya buka inilah wedding organizer juga, sama buka untuk bridal gitu ya. Kemudian pas pandemi ya berasa lah ya, Nggak ada wedding, nggak ada wedding, semua semua aspek ya. online apa, jadi akhirnya agak turun lah. Padahal waktu itu udah kerjasama sama beberapa tempat ya, beberapa gedung gitu. Tapi ya karena udah menurun, akhirnya aku pikir aku harus jalan nih bisnis aku apa yang sekarang masih bisa waktu pandemi itu salon. Karena orang nggak mungkin nggak potong rambut, nggak mungkin nggak treatment dan nggak apa. Nah disitulah mulai mencintai bidang salon, khususnya di coloring. Di situ baru aku ngeliat, karena mungkin aku juga orang seni juga ya, makanya seneng ke make up. Dan kalau di salon aku senengnya di coloring, gitu. Barulah setelah pandemi bener-bener fokus di salon. Karena coloring juga itu merupakan kebutuhan. Sekarang udah kebutuhan yang Betul. banyak sekali orang minati Betul, ya. iya. Kalau dulu kan orang masih Barang mewah lah kalau untuk salon, sekarang udah memang kebutuhan Iya, utama iya. ya. betul. Gitu. Jadi kan Anda bilang udah menikah, udah punya anak dua. Suami Iya. mendukung nggak sih? Suami justru satu profesi. Oh dia juga orang salon. Orang salon.
tahu. Betul ya. Iya, justru satu profesi makanya kita saling support Oh, gitu. oke. Salon apa namanya? Sama Clio juga? Sama Clay juga. Oke. Cuma kayak kita ada 2 cabang, yang satu dipegang suami, yang satu saya. Oke. Gitu. Banyak kok teman saya juga yang suaminya juga satu profesi. Iya. Mereka jalan bareng. Jalan Banyak- bareng. Banyak kok. Iya. Ada beberapa lah nggak banyak. Tapi Iya. sama deket. Ya saling support lah ya. Enak ya kalau Enak. nomor satu itu. Dan apalagi kamu pisahin salon. Jadi nggak satu tempat mungkin Betul. dari pagi sampai malam ketemu, malam ketemu lagi. Berantem ya. Ya, berantem apalagi nanti ada customer-nya yang cakep ya kan. Oh, jealous geser-geseran ya. ya kan. Saya aja megang. Ya mulai ya. Oke nih sekarang pertanyaan kan kita udah bicara latar belakang, udah bicara segala macam. Nah, kalau untuk salon pernah kursus di mana aja sih? Salon itu guru guru aku Khusus untuk rambut ya? Oh iya, guru aku itu yang utama adalah ibu aku sendiri. Oke. Iya, karena beliau juga dari dulu juga ada LKP di salonnya, terus juga memang mendidik banyak. Siapa nama beliau? Sebutin dong. Ibu Elsa, Bunda Elsa, kalau orang salon bilangnya Bunda Elsa. Oke, Iya. Jadi dari kecil tuh yang paling berpengaruh dalam karir saya itu adalah ibu saya dari kecil. Nah, kemudian barulah saya kursus-kursus lagi, ikut seminar, ikut workshop, itu ya ada dari ya seperti kita tahu ya banyak ya, Rudi Hadiswarno, terus ada dari produk juga banyak, dari zaman dulu ada Makarizo ya, Makarizo, sekarang Ilvasto, banyak ada ya banyak brand lah ya, ada Milbon dan juga kalau sekarang saya di salon itu lebih fokusnya spesialisasinya di balayage. Jadi saya suka banget sama balayage gitu. Apa balayage sebetulnya? Balayage itu sebenarnya kayak semacam highlight ya. Cuman itu kan dari bahasa Perancis ya, balayage itu artinya adalah painting. Melukis. Jadi melukis di atas rambut. di atas rambut. Kalau zaman dulu itu kan highlight itu cuma kayak garis-garis aja kan. Iya, Cuma betul. kalau ini bikin gradasi yang lebih halus. Jadi dari atasnya agak gelap, di bawahnya agak terang. Kayak ini loh, jadi promosi loh. Apa dong? Apa? Kan kalau zaman dulu yang saya tahu kan kalau mau highlight kan cuma ada pakai topi dulu. Iya, jaket, itu satu zaman dari dulu. atas, Yes, kan. betul. Satu-satu. Iya, nah sekarang ada teknik kurang balayage ya. Untuk teknik balayage sendiri itu kalau yang tradisional balayage itu kayak melukis. Itu dari Perancis Kamu kan. belajar di mana sih? Kalau itu kan Karena katanya pernah belajar di luar negeri. ya, untuk balayage sendiri aku belajarnya ke Glen Yu kemarin. Oke. Ya, di Malaysia gitu. Itu memang masternya balayage di Asia ya untuk saat ini gitu. Jadi memang kita memang fokusnya di salon itu spesialisasinya di balayage gitu. Oke. Nah, kebetulan Glen Yu ini juga tekniknya bukan painting tapi air touch. Karena karakter rambut Asia itu kan nggak seperti karakter rambut Eropa. Kalau Eropa kan ya lebih halus dan mudah sekali untuk lifting kan. Jadi kalau ketika kita lukis itu dia bisa mencapai level 9, level 8. Tapi kalau rambut Asia kan wah jadi orange kan nanti gitu hanya di level 7. Oleh karena itu kita lebih pakainya ke teknik air touch balayage ya. Memang kalau untuk coloring lebih susah ya untuk orang Asia ya. Ya, karena Karena karakter kita rambutnya. bahasanya kan hitam ya. Betul, Kan betul, rasa betul. warnanya Iya. ya. Makanya produk juga produk dan teknik itu penting banget. Penting lah pasti. Iya, karena kalau enggak zaman dulu ingat gak sih kalau misalnya kita mau bikin rambut grey itu sampai seharian di salon Betul. 3 kali 4 kali bleaching gitu kan sampai udah kemalaman besokannya lagi baru dicat ya kan. Iya. Nah, itu zaman ibu aku kayak gitu. Nah, sekarang itu balayage itu bisa cuman 3 sampai 4 jam aja. Bahkan 3 jam selesai. Di Clio Salon loh. Mantap. Oke. Gitu. Nah, Intan, Yes. bagaimana nih seorang Intan menentukan gaya rambut seseorang sesuai wajah? Sesuai wajah ya. Yang pasti kan kita harus konsultasi dulu ya. Kita harus ketemu konsultasi dan lihat di mana dia mau menonjolkan bentuk wajahnya dan di mana bagian wajah yang mau ditutupi. Misalnya kalau saya nih rahangnya kan agak bisa. besar. Jadi ini gitu. mesti ketutup ya. Iya, jadi saya nggak akan hindari rambut yang seperti pixie, yang kelihatan banget lah rahangnya. Jadi saya harus minimal long layer atau medium layer kayak gitu contohnya. Tapi sekarang sih karena udah ada sosial media dan lain-lain gitu ya, rata-rata ibaratnya customer juga udah lebih pinter ya dibandingkan dulu ya. Iya Mereka sih. pun udah punya selera sendiri. Betul. Dan juga kadang-kadang mereka tuh out of the box gitu. Jadi
ya walaupun mau cocok nggak cocok, yang penting pede, ya nggak masalah gitu. Sama dengan warna rambut pun. Kalau rambut kan kalau zaman dulu, oh kalau warna kulitnya gelap, bagusnya ke marun, ke merah atau apa. Kalau warnanya light, apakah dari apa sih kelihatan dari urat nadinya atau apa segala macam ya, ada teorinya lah. Tapi anak sekarang ya, gue pedenya begitu ya begitu, mau panjang sebelah, mau rambutnya warnanya hijau atau warna dingin, warna hangat, itu nggak masalah gitu. Yang penting as long as dia pede, oke. Yang penting dia pengen look apa nih, elegan atau trendy, gitu. Atau misalnya mau terlihat pengennya looknya seperti apa. Jadi kita bisa bantu Ya, dia. karena ini pengaruh sosial media ya. Betul, pengaruh sekali. Ya sih, dari hal segala macam ya. Iya. Zaman dulu kan kalau orang ke salon pasti ada tempelan-tempelan atau ada album, bener nggak sih? Sekarang udah nggak ada. Iya, kalau dulu aku bantuin ibu aku tuh majalah digunting-guntingin ya nggak sih? Terus ditempelin ke album, jadi mereka bisa pilih. Itu doang yang dia bisa pilih. Kalau sekarang datang langsung Instagram siapa yang dari Jepang, dari Malaysia. Makanya kita harus belajarnya harus lebih banyak lagi karena kebutuhan pasar, kebutuhan customer sekarang tuh jauh lebih tinggi gitu. Betul sih. Ya dalam hal apapun ya. Dalam hal apapun. Benar-benar percaya. Hebat. Apa saja sih tren gaya rambut yang sedang populer sekarang ini, apa aja sih? Ada sesuai usia nggak? Ada batasan-batasan? Model ini sebaiknya cocoknya untuk usia sekian. Model ini misalnya untuk usia. Ada nggak sih? Ada patokan nggak? Ada batasan seperti itu? Kemarin sih saya juga sempat ikut acara sama salon hairdresser peduli Indonesia, dan salon-salon se-Indonesia juga. Itu kita juga membahas tentang tren rambut, dan sekarang itu mereka lebih ke komersial look gitu. Karena setelah kemarin setelah pandemi kan banyak yang baru berani ke salon lagi gitu ya. Terus juga yang sekarang ini mereka pengen look rambut yang masih bisa di segala kalangan lah istilahnya, segala profesi, dari anak kuliah, dari orang kantor, tua, muda, itu yang penting mereka masih fine dengan rambutnya itu. Misalnya kayak yang tadi saya bilang, balayage itu bisa di berbagai macam usia dan kalangan dan juga profesi gitu ya, karena dia masih kelihatannya komersial dan soft gitu. Walaupun misalnya dia mau warna-warna yang agak terang, tapi tetap di atasnya itu nggak terlalu mentereng lah istilahnya. Dia masih lighternya di bawah. Jadi alami ya. Alami ya, kayak natural look gitu. Sekarang gitu warna-warnanya juga agak ke warna-warna dingin, beige gitu. Kalau dulu kan zaman Cici ini pasti kalau nggak gold, ya kan, mahogany, copper gitu kan. Nah sekarang goldnya gold dingin, jadi lebih ke beige gitu. Lebih ke warna-warna Jepang gitu. Misalnya kalau mau daripada merah lebih ke pink gitu. Jadi ke warna-warna dingin lah. Ya sebetulnya kalau selama dia pede sih sebetulnya nggak masalah. Karena kalau kita ikutin tren juga, kalau dia nggak pede ya betul, juga, betul, ya kan? Iya. Kita coba berusaha untuk memberikan terbaik buat dia sendiri nggak rasa pede. Betul. Dia juga kayaknya insecure ya, dengan rambutnya sendiri. Iya. Karena salon tuh kita tuh intinya bikin orang tuh be the best version of you, bukan jangan turn to be someone else gitu loh. Jadi kamu pedenya seperti apa tapi tidak jadi orang lain gitu. Betul sih. I agree. Terus bagaimana perawatan rambut sehari-hari yang tepat untuk menjaga kesehatan rambut, terutama rambut yang udah diwarnai dan sering pakai alat satok-satok dan sebagainya. Nah, itu. Bleach, highlight, sebagainya. Nah, itu kan butuh perawatan khusus. Iya. Ada tips nggak? Iya, itu pertanyaan paling sering ditanyain sama customer ya. Karena kadang-kadang di salon udah treatmentnya yang premium, sampai rumah kok kayak kering, kayak nggak terawat gitu ya. Karena yang pertama itu adalah pemilihan treatment di rumah, terutama shampoo dan conditionernya gitu. Shampoo-nya kenapa harus yang seperti apa? Yang terbaik kalau kalau itu ya. Hindari yang mengandung banyak sulfat. Oke. Tahunya dari mana? Kan kita bisa lihat ingredients-nya. Iya, atau yang sudah disarankan sama salon gitu. Jadi lebih bagus lagi kalau kayak shampoo keratin, conditioner keratin. Jadi kita menambah terus keratin setiap kita keramas. Kemudian ya pastinya ada serum-serum, hair treatment yang lain juga itu diperlukan banget. Nah, tapi banyak juga yang kadang-kadang kebiasaannya itu adalah pakai air hangat. Nggak boleh. Nggak boleh. Gitu, karena hangat buat badan kita itu panas buat rambut. Gitu.
Itu nggak berasa itu ke rambut kering, ke kulit kepala juga jadi gampang rontok. Oh ya, Gitu. saya seumur hidup melihara anget, baru tahu. Iya, jadi apalagi yang sensitif ya, Cici segini rambutnya masih banyak lah istilahnya, masih kuat ya. Tapi kalau misalnya buat rambut-rambut yang sensitif atau misalnya bekas bleaching atau apa itu kayak apa ya namanya ya kurang bagus lah untuk bagus ya. iya Oh, nanti. gitu. Soalnya kan kalau nggak melihara anget udah biasa kali dari dulu. Iya. Sejak saya dulu tinggal di Amerika kan melihara anget, nggak bisa Hangat. melihara dingin kan, Iya, iya. sekali kan. Jadi pas pulang Indonesia udah biasa juga melihara anget. Kebiasaan ya. Heeh. Ya mandinya nggak apa-apa air hangat, cuma keramasnya air dingin sama aja ya. Saya kalau mandi suka sambil keramas, jadi Berarti keramasnya harus salah. Sama satu lagi itu catatan ya. Kalau misalnya catok di rumah itu hindari suhu yang terlalu panas. oke. Kadang-kadang biar capcus 200 set wah itu udah Jadi dipaksa kasihan gitu ya, kasihan. Rambutnya bisa sayang. Maksimal 160 lah untuk rambut yang udah di bleaching. Oh oke. Ada batasannya ya. Yes. Saya sih memang sesekali aja saya pakai catokan yang biasa aja, yang bukan catokan yang besi, yang besi juga sih, semua catokan basic deh besi Iya, ya. iya. Saya hanya asal-asal aja, Iya. sebetulnya nggak berani juga. Cuma air panas yang saya kayaknya Iya. agak ini nih kurang di ini. Baru tahu juga. Iya, tapi ini nggak di bleaching kan? Apa di bleaching? Saya pernah di bleaching, tapi kayaknya saya udah nggak berani lagi. Nggak berani lagi, Ini sampai ya. hancur. Iya. Kalau di bleaching kan kalau kena air panas itu lebih kayak nanti jadi rambutnya kayak beresi gitu loh. Oh. Tapi saya sekarang nggak mau di bleaching lagi deh. Kalau di Clio aman loh bleachingnya. Iya, coba ya. Apa tanda-tanda rambut yang rusak? Engkau awal memperbaikinya gimana? Kamu bisa lihat Rambut. langsung ya rambut yang rusak. Rusaknya itu gimana nih? Putus, patah atau kering, Iya, macam-macam ya. rontok, tergantung. Kita bisa lihat ya. Iya. Bisa lihat ya. Yang penting konsultasi dulu, ya karena apa masalah rambut itu kan macam-macam, nggak semuanya sama gitu kan. Penyebabnya juga macam-macam. Jadi kita cari Cari penyebabnya dulu, rusaknya iya. di mana baru di iya treatmentnya selalu apa ya. kasih ini, karena beda-beda untuk solusinya rambut tuh beda-beda. Tadi kan yang tadi kita bahas kan baru shampoo nih. Kondisionernya apa? Tadi yang untuk perawatan hari-hari untuk rambut yang udah di color. Saya nih jujur seumur hidup nggak pernah nggak color loh. Dari saya Selalu belajar ya? salon umur 16 tahun Iya. sampai detik ini, guys, ini umur 62 tahun. Wow. Jadi berapa tahun tuh? 40 tahun lebih. 40 tahun ya. Kan? Tapi apa sehat banget ya. Saya tidak pernah nggak di color. Betul. Dan ini warna favoritnya Cici nih kayaknya ya. Terakhir Mahogany ini. ya, Terakhir ini nggak pernah sebenarnya warna ganti ya. merah sih. Ah. Dia warna merah banget. Karena udah nggak pede juga sih saya. Tapi Kalau cocok loh, cocok merah loh. gitu ya. Ada saya ketemu kemarin lagi jalan di supermarket. Ada anak masih muda sih. Merah banget, merahnya merah. Curang gitu. Caranya gitu ya. Kayaknya sih agak minder juga. Nggak tahu pede. Nggak, kalau ini masih oke lah. Masih agak ini masih mahogany Iya. lah ya hitungannya ya. Nah, itu kondisioner apa? Ada masih khusus juga ya? Ada khusus juga, lebih baik lagi untuk khusus untuk color, shampoo dan treatment yang untuk color. Kalau maskernya? Maskernya juga sama, tapi kalau untuk kayak hair spa itu lebih baik di salon sih. Ya, karena kan kita benar-benar sesuai dengan apa yang dia butuhin. Iya. Dan kita juga emulsikan, dimasas juga, jadi kita steam juga, jadi biar lebih maksimal lah penggunaan maskernya. Kadang-kadang kalau di rumah pakai masker, saya langsung bilas, Oh iya, saya gitu. udah maksimal kan, gitu. Ya, Saya nggak sekali-kali lah. pakai, diamin paling nggak sampai 2 menit kan. Iya, Kita juga. sayang kondisionernya. Masker juga. Maskernya sayang. Harusnya berapa lama didiamkan di rumah? Ya Kalau itu kan didiamkan? ada kita masak sedikit, terus kita juga diamkan pakai handuk hangat atau misalnya steam gitu ya. Kayak kerimbat sama dulu ya. Iya gitu. Jadi biar dia meresap dulu. Terus dibilasnya juga dengan kasih sayang kalau di salon ya kan. Jadi nanti pulang-pulang pokoknya cantik lagi. Nah, kalau misalnya orang yang modelnya yang nggak punya waktu ke salon, yang sibuk atau orang yang agak mageran yang maunya di rumah, Iya. mungkin nggak bisa dilakukan sendiri di rumah misalnya. Ya better dan tidak sama sekali ya Better kan. dan tidak sama sekali, ya. Iya, nggak apa-apa. lah. Kadang masalah kasusnya memang di rumah gini loh, saya alami sendiri ya. Kita udah ke kamar mandi, kita udah mandi sekarang udah ke kamar. Sekarang pakai masker kan harusnya rambut udah dalam keadaan bersih kan. Betul. Ya kan, kita udah cuci rambut dulu, baru kita gunakan masker. Kita shampoo dulu lah, kita udah shampoo. Saya nggak pakai conditioner lagi, saya skip langsung saya pakai masker. Tapi kalau kita pakai masker kan kita nggak mungkin diam di kamar mandi 15-20 menit. Iya.
harus Bener. angin kok. Rambutnya oke, kita masih Iya. angin. Kerokan habis itu ya kan. Tolak angin kok. Heeh. Jadi dulu sih pernah saya balik-balik kita andukan dulu keluar kamar mandi pakai masker Baru. dulu sambil nonton Iya, sebentar atau melakukan sesuatu. Balik lagi kamar, jadi mandi kan kesannya 2 kali. Emang sih nggak nyaman. Paling Iya. ideal memang ke salon kan Ke kita nggak salon. usah mandi, nggak usah Iya. pakai baju, Betul. tinggal tiduran selesai ya. hasilnya Dipijit-pijit maksimal. lagi ya. Betul. Kan sekali-kali me time. Betul betul. Harus diundang nih kayaknya Cici nih ke salon nanti ya, kapan-kapan. Pastinya ya. Jadi kita bikin podcastnya di salon. Di salon, ya. Good idea. Bagaimana membeli produk perawatan rambut langsung? Tadi kita udah bahas sedikit ya. Untuk rambut yang Tergantung, minyak, kita ya. baca aja ingredientnya ya. Ya. Sekarang juga udah gampang sih ya. Iya. Nah, informasi Sampo udah juga banyak. tertulis ya, Iya. udah kering, Iya. tambah minyak. Jadi jangan salah. Iya. Nah, saya pertanyaan pengalaman saya ini. Rambut saya kan di sini kalau kita sering bleach kan pasti kering di ujung. Di setengah ke sini pasti kering. Ya, saya perhatiin seperti itu. Nah, di kulit kepala saya tuh kulit kepala saya berminyak banget. Iya. Jadi gimana? Sampo-nya masa saya kadang-kadang saya suka ngarang-ngarang nih. Saya selalu pakai sampo, saya hanya pijit di kulitnya aja. Benar nggak nih? Nggak tahu. Saya kulit di kulitnya yang saya gosok. Ya, ini saya nggak berani sampoin. Ini aja udah. Nggak apa-apa ya, boleh nggak sih? Atau sebetulnya harus sampoin semua. Tapi saya pikir kan logikanya pasti dia kena juga kan ke ujung-ujung rambut orang saya pendek. Karena kalau semuanya saya gosok gitu ya, ini kering deh. Pakai sampo apapun jadi kering ya, kenapa ya? Ya nggak usah terlalu digosok, cuman kan sampo itu kan fungsinya membersihkan. Kadang-kadang apalagi kayak saya nih rambutnya panjang, kadang-kadang yang di bawahnya pun kena polusi, kena Iya apa, jadi sih. harus dibersihkan juga kan gitu. Jadi memang kita pilih sampo yang misalnya untuk sampo color untuk rambut setelah diwarnai gitu ya, tapi yang untuk berminyak itu juga ada gitu. Nah supaya gimana ini nggak kering, kita bisa pakai conditioner di bawahnya, karena kan atasnya kita nggak pakai conditioner gitu. Jadi kita bisa 2 hal itu sekaligus, membersihkan dan melembutkan di bawah. Oh jadi Gitu. di sini ya shampoo, bawahnya kondisioner. Sampo semuanya, bawa conditioner hanya di bagian batangnya aja. iya. Memang tips ya, berarti Betul. tips memang jangan menggunakan kondisioner sampai ke akar rambut dan Iya. pijit apalagi. Saya Iya. nggak pernah juga sih. Lepek nanti. Berminyak. Berminyak. Jadi saya memang pakai di rambut-rambutnya Batangnya aja. aja. Batangnya aja. Gitu. Itu pun kadang-kadang kena sedikit-sedikit kita bilasnya mesti benar-benar bersih ya. Bersih ya. Karena kayaknya agak kayak Licin. nggak enak ya. Iya sih. Cuma saya mesti PR nih, saya nggak boleh pakai air panas. Iya. mau Lagi gampang dari aja. tadi kan mikirin gimana caranya mandi gak pakai air panas, gitu. sama gak pakai air panas, mandi air panas ya kan? Aduh. Kayaknya mesti ada waspok di sini. Iya, bisa ada salon-salonan. Salon-salonan. Tapi nggak ada yang kan saya udah nggak ada salon, jadi karena kan sampai kena mesin. Iya. So ART udah nggak bisa, karena gue diguyur. Udah aku ajarin deh dia. Apa pendapat Intan tentang mitos-mitos seputar perawatan rambut seperti mencuci rambut setiap hari, efek dari memotong rambut? Apa sih masa kalau cuci tiap hari rambut juga jadi kering, nggak boleh, betul nggak? Itu apa itu sebetulnya nggak masalah? Idealnya sih 2 hari sekali ya. Idealnya ya. Iya, cuman kan kita juga tergantung kebutuhan, kayak yang super berminyak atau tombe, kadang-kadang kan habis pakai helm seharian kerjanya kerjanya di luar ruangan ya, mau nggak mau ya setiap hari. Setiap hari. Tapi kalau di indoor apa itu 2 hari juga cukup. Saya sih benar-benar tiap hari loh. Tiap hari. Nah. Tapi rambutnya 2 luar hari biasa ini. kecil, tapi saya sampo memang nggak pernah 2 kali. Jadi saya akan sekali aja. ada sampo sekali di keramas, terus kita keramas lagi kan 2 kali keramas saya nggak pernah sih. Sekali ya cukup. Tapi tiap hari masih basah tuh rambut. Jadi Malah nggak kayaknya pusing, palanya kayaknya kayak nggak ada yang fresh. kurang gitu ya. Iya. Tapi rambutnya tebal sih untuk Untung umur nggak botak. segitu. Untung nggak botika. Tiap hari. Aduh, Tiap itu hari. air panas lagi. Tapi emang dasarnya rambutnya tebal banget kayaknya ya. Iya, Dari dulu ya. sih gitu. Heeh. Cuma Luar rontok biasa tetap loh. ada. Rontok sih biasa normal ya. Segini sih masih banyak lah rambutnya. Untuk ukuran umur sekian ya. Emberan. Jangan berumur ya. Iya sih, jadi sebetulnya balik lagi mencuci rambut boleh nggak tiap hari itu bukannya mitos, tapi itu adalah tergantung kebutuhan Kebutuhan. teman-teman semua di Iya, rumah ya. iya. Kalau saya pribadi saya sih tiap hari, cuman saya akalin tadi saya hanya
pakai shampoo sekali, shampoo yang khusus untuk rambut saya. Iya. Kadang-kadang saya selang-seling. Mm-mm. Kalau ini hari pakai kondisioner, Oh. 2 kali pakai kondisioner, nanti hari ketiga saya pakai masker. Oke. Saya nggak pakai masker. Iya, Seminggu bisa. paling 2 Seminggu kali. sekali aja juga. Seminggu sekali, 2 kali. Cuman memang saya kekurangannya, saya nggak diemin apa 15-20 menit, saya nggak dimasak, saya nggak di steam. Ya paling diemin 1 menit 2 menit. Iya. Sambil sikat gigi gitu Tapi ya better kan. than nothing kan. Iya. Bela diri. Better than nothing. Bela diri. Iya, bela diri. Oke nih sekarang yang lebih dalam. Ini saya juga masih agak bingung. Apa sih perbedaan, jelasin dong Intan. Smoothing, rebonding, dan keratin treatment atau apa lagi sih? Nah, itu banyak banget customer yang bertanya tentang itu. Apalagi kan sekarang lagi heboh tuh ada formaldehyde apa segala macam ya. Namanya susah. Formalin apalah gitu. Apa formalin? Mengandung apa formaldehyde itu loh yang kemarin sempat viral itu yang formalin. Iya, itu turunan dari formalin. Oke. Jadi sebenarnya awalnya itu zaman dulu nih, kita flashback ke zaman dulu ya, zaman Kan sawan ini zaman kan dulu. sebenarnya bleach. Ya, tapi dulu kan ingat nggak ada keriting papan, pelurusan papan. Ah, iya tahu. Ingat kan? Yang pakai kalau kita mau Tahu. lurusin udah kayak Firaun. Jangan salah. Ke kerja tahun 80-an kan. Mulai kerja. Itu keriting papa yang laku. Betul. Dia pakai alat ini mungkin ya teman-teman belum tahu ya. Ada alat kayak plastik, ada ukurannya, ada segini Panjang, betul sekali. Arik, ada pakai terigu, say. Ah, seriusan. Serius. Terigu. Itu kan biar nempel gitu. Biar nempel, campur terigu dikit. OMG. Biar nggak jatuh-jatuh. OMG. Zaman dulu bener. Bener ya? Itu kalau masuk kerja itu ada karyawan yang mesti. Ya, harus tekan. Itu. Nah, terus Itu kan pelurusan zaman dulu awalnya seperti itu. Kemudian adalah teknologi yang tanpa papan. Pelurusan tanpa papan namanya rebonding. Ya, oke. Ada salah satu produk yang memang mempopulerkan itu dan akhirnya dia bikin hak cipta rebonding, nama rebondingnya itu buat brand itu aja. Akhirnya ketika brand lain mau ngikutin nggak bisa pakai rebonding lagi. Karena nama smoothing. Karena itu masalahnya. Ya, Terus tapi mungkin sekarang udah enggak ya apa saya nggak tahu ya. Cuman kalau orang itu banyak yang mengira kalau rebonding itu lurusnya masih kaku. Smoothing itu lurusnya karena yang lebih baru, tapi dia lebih smooth. Lebih itu kan ya teknik beda marketing produk juga. Ya. Tapi intinya ya setiap produk punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Intinya sama-sama meluruskan. Smoothing, rebonding dan smoothing. Nah sekarang ada lagi keratin smoothing. Orang mikirnya kalau saya mau keratin itu tuh dilurusin. keratin itu karena produknya namanya keratin. Keratin smoothing ya. Saya mau keratin orang mikirnya adalah dilurusin. Padahal keratin itu kan sebenarnya protein yang ada dalam rambut, ya kan? Kita semua kurang lebih 80-90% itu kandungan rambut itu adalah keratin atau protein gitu. Setiap kita melakukan proses kimia seperti smoothing, bleaching, coloring atau apapun pasti akan ada keratin yang terambil atau lepas. Kita mau catok, kita berenang, panas-panasan itu pasti ada yang lepas gitu. Mandi air panas juga kali ya? Ya? Mandi dengan Ya mandi air panas aja deh. benar ya? Iya. Nah, Jadi baik lagi, betul. kepikiran. Nah, Oke lanjut. Nah, akhirnya adalah teknologi smoothing plus keratin supaya ketika kita melakukan proses smoothing, kita gantikan keratin yang hilang itu dengan keratin sintetis. Karena keratin ini bikin rambut lebih berkilau, lebih kuat, lebih shining gitu kan. Nah, akhirnya smoothing keratin ini kelihatannya lebih premium, lebih bagus, lebih sehat gitu. Harga juga memang beda. Memang beda. Memang lebih mahal. Betul. Ada uang ada barang juga. Ada uang ada jadinya. barang ya. Nah tapi orang sekarang bilangnya mau dikeratin, mikirnya di smoothing. Beda, keratin treatment dan keratin smoothing itu berbeda. Karena kalau keratin treatment kita hanya memasukkan keratin ke dalam rambut. Jadi kayak krem bat lah. Iya, tidak ada pelurusannya. Iya, oke. Misalnya seperti saya nih, ini kan keratinnya udah banyak yang hilang ya, bekas bleaching misalnya bleaching. gitu ya. Saya mau isi keratin lagi supaya lebih isi, lebih berat, lebih sehat. Nggak apa-apa keratin treatment tanpa meluruskan sama sekali. Tapi karena dia ada keratin tambahan dalam rambut kan dia kayak lebih berat, jadi kayak lebih jatuh gitu. Nah kalau yang dia membuat lurus itu pasti ada proses pelurusannya, ada obat pelurusannya. Ada obat, Jadi ya. keratin smoothing gitu. Jadi ada pengaruh brand juga ya. Pak? Yes.
obat-obatan juga ya, Iya, nama-nama itu ya. betul. Jadi memang kalau yang nah itu ada jenis-jenisnya, misalnya begini. Nah keratin smooth ini khusus untuk segala jenis rambut atau lebih diprioritaskan pada rambut yang memang benar-benar kering banget atau yang demen sekali mewarnai rambut dan udah terlalu berulangan, dia mesti tetap harus hati-hati loh. Iya, betul. Iya kan, kayak Iya. misalnya kamu kan udah warnai rambut ini kan. Mm-mm. When you start doing that, untuk yang kedua, mungkin yang awal pertama masih oke, rambut masih belum, keratinnya belum kebuang terlalu banyak. Yang kedua, ketiga, kemudian pasti makin rapuh kan rambut. Apalagi kalau dia tidak melakukan perawatan yang intensif yang tadi sudah dijelaskan. Apakah dengan menggunakan produk Keratin. tertentu itu keratin itu udah pasti hasilnya lebih bagus. Ini keratin smoothing apa keratin treatment? Smoothing. Oh, smoothing. Oke. Nanti kita bisa lihat ya hasil keratin smoothing itu kan kalau dulu mikirnya kalau smoothing pasti hancur, pasti ini. Keratin smoothing ini yang biasanya saya lakukan di salon itu tidak membuat rambut rusak. Jadi dia hanya mengubah ikatan silang pada rambut yang tadinya keriting menjadi lurus. Tapi rambut itu tetap sehat gitu. Jadi ketika dia yang kedua mau dikeratin kembali atau di smoothing keratin lagi itu tidak masalah gitu. Kita tetap tetap bisa lakukan. Malah ada yang 3 bulan sekali, 6 bulan sekali itu rutin keratin smoothing di salon. Ya. Minimal berapa lama sekali? 3 bulan. Di atas 3 bulan baru boleh diulang. Boleh, ya. Tergantung dia nggak nyamannya ini loh rambut tumbuhnya itu kan. Iya. Tapi kalau misalnya udah sebulan dia rasa nggak pede gitu loh. Agak susah ya, karena susah ya. cuma sedikit ya. Oke. Pertumbuhan rambut kan 1 cm Iya, 1 bulan. sebaiknya jangan ya. Sebaiknya jangan ya dek, gitu kan. Ya masa dedek. Nah, soalnya gini loh, saya semir. Udah mulai di atas umur 50, uban kan cepet tumbuh kan, dan saya keturunan juga uban dari manusia kayaknya. Iya. Jadi kalau udah 3 minggu, itu uban kayak udah 2 cm lebih deh, 2 cm. Nah kalau udah sebulan kayaknya kok nggak pede keluar rumah. Kalau uban udah banyak kan kita gerah juga ya. Kalau ngecat sih nggak masalah kali. Nggak masalah. Kalau smoothing itu lebih keras ya. Smoothing karena kita kan ada proses capok, terus juga dia nggak boleh kena akar. Iya. Jadi obat smoothing itu nggak boleh tuh langsung biar kurus, wah ditempel-tempel nggak boleh. Jadi kita benar-benar mendekati akar tapi nggak boleh Kalau kena takutnya dia merusak akar rambutnya ya. Iya bisa Rontok rontok. resep jadi Banyak kan kalau yang smoothing sendiri di rumah tuh sampai botak kan, sering ada kan kasus kayak gitu. Karena kan apalagi yang pandemi kemarin tuh di TikTok, di YouTube, mereka tuh lihat tutorial kayak gampang banget ya bleaching, smoothing. Setelah pandemi itu yang ngebenerin di salon itu banyak banget. Udah ada yang belang, ada yang putus, ada yang patah. Wah, luar biasa. Kalau masih patah, belang, masih oke. Kok botak? Botak bener. Wah, amsyong dah. Jangan ya, Dek. Bagaimana cara mencegah kerontokan rambut dong, terutama pada usia muda? Usia muda, ya. Kerontokan itu kan macem-macem ya, penyebabnya. Salah satunya bisa stres juga loh. Oh iya. Ya kan, stres. Makanan juga nggak sih? Makanan, nutrisi, kurang nutrisi. Juga ya pola hidup lah, ibaratnya kan rambutnya pas sering dirawat atau tidak. Ya intinya sih kita jaga makanan, jaga pola hidup sehat, tetap juga menjaga diri kita lah. Tetap semua rambut kita pun kita harus sayang. Tapi kayaknya botak itu bukan turunan juga ya? Botak Saya. Ada turunan nggak? Ada turunan mungkin ada. ada. Tapi juga ada nggak ya? Karena saya ada kenal bapak ibunya rambutnya normal sehat, tapi anaknya masih muda udah ada kebotakan ya. Botak lah. Botaknya nggak semua, tapi kan biasa kalau Ada cowok tipis kan, di belakang. tipis. Iya. Itu juga ada penyakit tertentu juga biasanya. Harus dicek juga ya. Iya. Kadang-kadang juga kalau yang udah muda tapi bisa botak itu kan kita juga harus ke medis ya, harus ke dokter sih kalau itu. Karena salon kan mencegah kerontokan, tidak bisa mengobati botak itu salon tuh nggak ada yang bisa ngobatin. Itu kan udah kayak penyakit yang lebih berat lah ya kalau itu harus ke dokter. Nah sekarang kan lagi model ini di luar pertanyaan saya kedapat tidak aja. Kan sekarang lagi model hair transplantation. Transplantasi. Iya. Kalau menurut seorang pakar rambut itu bagus nggak sih? Boleh sih, mungkin relatif kita nggak bisa nggak boleh gini ya. Sebetulnya kita bisa netral aja sebenarnya. It's okay, or dari pihak kita lah, pihak kamu sebagai Hairdresser ya. sebagai hairdresser. Aku sih
melihatnya senang banget ya. Ya maksudnya kan banyak masalah orang itu ya di kebotakan ya, dan itu memang hal yang paling sulit loh untuk Iya. ini. Atau misalnya dia punya penyakit seperti cancer atau apa oke. ya kan, ketika dia sembuh dia juga susah sekali untuk menumbuhkan rambut, itu juga solusi banget ya. Cuman kan di sini di Indonesia masih mahal banget ya untuk hair transplant, transplantasi apa sih? Jadi kan Transpirasi. jadi susah nih. Nah Iya, itu masih satu mahal. Kedua juga kalau untuk resiko dan efek sampingnya kan aku juga belum tahu. Betul, karena baru ya. Betul. Sesuatu yang baru kita masih harus Masih belum pantau tahu. dulu ya. Iya, tapi kalau secara estetik itu luar biasa sih. Saya sih dengar kalau ada Teknologinya. orang sakit lah, abis itu palanya nyut-nyut kan 2 minggu mesti minumin obat. Dengar ya saya. Tapi rambutnya udah banyak, ngapain juga kayak ini. Ya kan? Tarik-tarik informasi kan someday kalau kita butuh kita udah tahu. Iya, jaga-jaga Saya ya. seorang suka gitu. Ada informasi apa saya bacain memang saya tidak langsung lakukan seketika. Tapi buat one day kan kita perlu itu Yes. dan kita udah Betul. nggak ini. Iya, And iya. then, by the way kan sosialita itu juga yang dibahas soal rambut. Korea Sebutan itu, tinggal, ya kan? dari Vietnam, Korea, Bangkok, semua pokoknya Iya. kita kecantikan Tarik dibahas. benang ya kan? Itu nggak pakai tarik itu, tarik apa tarik betot terus segala macam dibahas. Ya wait. Jadi Aduh. nggak mau ketinggalan informasi. Kalau kita ngumpul kita kan kayak orang dongok sendiri. Iya, Apa benar. sih dibahas kan? Iya, iya. Sekarang juga aduh terbahas lagi deh yang itu lebih gila lagi. Nah, jadi memang balik lagi mau transplantasi atau enggak, cari informasi yang lengkap dulu. Betul. Kita nggak bisa bilang langsung. Nanti saya mau panggil orang yang jago itu transplantasi gimana Iya. sih pendidikannya biar lebih detail ya. Iya. Sarannya Intan untuk menjaga rambut tetap tahan lama setelah proses warna apa sih? Yang tadi tuh ya kita ada treatment treatment after color di rumah, dari shampoo, treatmentnya juga dari serumnya juga harus yang memang khusus untuk rambut setelah diwarnai. Tapi karena di salon banyak yang bleaching ya, balayage, jadi kan kadang-kadang lunturannya itu lebih terang gitu, atau mereka kaget dengan lunturan rambutnya, kok ini jadi terang ya, aku nggak pede apa. Nah itu bisa pakai shampoo silver Oh, di rumah. jadi perawatan color sama smoothing atau balayage itu beda ya? Beda gitu. Oke. Kalau di salon saya karena kebanyakan yang balayage, dan itu pun karena setelah bleaching kita sarankan juga 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali pakai shampoo silver, karena kadang-kadang kan lunturan bleaching tuh akan ada kuningnya sedikit Shampoo kan. silver ada merek banyak merek Banyak, iya. Jadi dia cuman biar nggak terlalu kuning aja. Oke. Shampoo silver warnanya memang silver atau memang sebutannya aja? Tidak, warnanya itu ungu. Oh, oke. Ungu karena dia itu menetralkan kuning yang ada di rambut. Karena kan kita orang Asia, kalau kita bleaching sampai putih kan putus. Pasti kita ada di level 9 tuh masih akan ada kuningnya sedikit ya kan, betul kan? Nah ketika misalnya grey-nya udah hilang, pasti kan ya kayak gini ada agak, walaupun tidak terlalu kuning ya, cuman ini pasti sedikit ada kuningnya. Kalau kita pakai shampoo silver kan, kalau kita balik lagi ke ke teori warna nih, warna komplementari itu kan warna komplementari kuning itu kan ungu. Nah itu ungu itu bisa menetralkan warna kuning, makanya menjadi silver netralnya. Makanya dibilang shampoo silver tapi dalamnya ungu gitu. Oke, paham. Jadi kayak bleaching kan juga warnanya biru. Biru ya, itu menetralkan orange gitu. Nah, saya mau tanya lagi karena lihat rambut kamu, balayap itu untuk rambut pendek cocok nggak sih? Atau Cocok untuk aja. rambut panjang lebih bagus? Karena kalau silat kamu kan bagus banget. Kalau misalnya rambutnya pendek, bagus. Masih Jadi kan bagus cuma juga. sedikit, tapi ujungnya sedikit. Enggak, kan kita dari atas juga. Kita bisa ada teknik yang teknik tersendiri lah ya. ya. Oke, Gitu. sama juga. Itu bagus. Oh, Bikin harus tergoda diundang aja. ini nanti ke kuliah salon ya. Terus ada nggak sih perbedaan misalnya dari alat-alat yang dipakai misalnya dari sisirnya, penataan, bagaimana cara memilih alat yang tepat? Kalau kita udah color atau balayat itu yang kita gunakan sehari-hari untuk rambut misalnya sisirnya, apa-apa itu harus ada khusus nggak? Maksudnya Atau buat biasa customer atau buat di rumah lah? buat di rumah, iya. Oh iya, itu penting juga. Makanya kita di after service itu kita selalu tawarkan
Yaitu Sisirnya. sampo, perawatan, dan juga sisir. Iya. Karena kadang-kadang, dan cara menyisirnya juga. Kadang-kadang kan pakai sisir apa sih, rambut aku rontok, nanti komplainnya ke salon. Padahal kan cara dia merawatnya itu salah gitu. Nah, kebetulan ada salah satu brand, nggak apa-apa ya disebut Nggak ya. apa-apa. Ada wet brush, kita juga di sana pakai wet brush juga. Jadi dia itu memang meminimalisir rambut yang rontok. Tapi kita juga kasih tahu nih sebelum nyisir, pakai serum dulu, sisirnya Iya, sedikit-sedikit, hati-hati jangan yang jerat kayak Betul. nyisirin anak sekolah mau bulu-bulu pada kelihatan gitu. Ya, benar buat Emberan, dendam buat cepet-cepet. dendam. Enggak, ya, berarti memang itu harus diperhatikan dari A sampai Z ya. Betul, Dari hulu ke hilir itu nggak Iya. ada sembarangan ya. betul. Iya sih. Iya. Jadi di sini mungkin yang mendengarkan di rumah bisa lebih Aware care lagi, ya, aware jadi lagi. nggak asal. Tapi di salon pun kan kita juga banyak sisir. Ada Iya. kan lebih dari 50 sisir. Iya, betul. Sisir blow aja ada berapa puluh coba. Betul. Sisir sasak ada berapa macam. Betul. Sisir ini sisir banyak. Apalagi di rumah ya mereka harus Harus ini juga ya. sisir yang tepat ya. Iya. Betul. Cara merawat rambut yang sering terpapar sinar matahari atau polusi di daerah tropis gimana? Daerah tropis ya Topi itu kan nggak mungkin dong kalau udah rambut tidak pakai topi, saya nggak suka pakai topi soalnya. oh gitu. Kalau Tapi kena topi matahari itu melindungi ya. melindungi banget loh. Karena matahari itu apalagi kalau di jam-jam tertentu tuh jahat banget loh. Panas ya. Terutama untuk kulit juga ya, bukan hanya untuk rambut. Kita kan sering flek atau apa gitu. Yaitu topi salah satunya. Cuman sekarang kan banyak serum-serum untuk perlindungan dari catokan atau dari panas matahari. Jadi kita setiap hari harus pakai serum juga gitu. Itu juga melindungi kita nggak terpapar langsung dari sinar matahari. Yes. Jadi bukan hanya wajah yang pakai serum, tapi Rambut ada juga pakai rambut. serum. Semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Serumnya Pakai serum. Biar tetap judulnya cantik. siapkan dan Siapkan dana. judulnya ya. Karena perempuan tuh mahal ya sekarang. Mahal. Judulnya ada ujung rambut, Emberan. ujung kulit kepala, ujungnya. Iya. Lelah deh kalau ngomong gitu ya. Lelah langsung. Apa saja langkah yang bisa diambil untuk menumbuhkan rambut lebih cepat dan saat misalnya rambutnya habis misalnya treatment tertentu misalnya ada yang kena cancer atau misalnya yang lagi ya supaya cepat tumbuh apa sih sarannya? Iya. Pakai serum lagi tadi. Serum juga ada kan, serum itu bukan hanya buat batang tapi juga ada yang untuk Untuk rambut penumbuh ya. rambut ya. Itu ada serum khusus untuk penumbuh rambut. Kalau perawatan ya paling 2 minggu sekali aja ke salon gitu. Cuma kadang-kadang kita juga kadang-kadang lupa untuk potong rambut. Kadang-kadang menganggap enteng potong rambut. Udahlah, apalagi ya maaf ya yang mungkin dihijab nggak kelihatan ini gitu. Padahal itu kita tuh membuang ujung-ujung rambut ini tuh penting Oh, gitu untuk pertumbuhan rambutnya lebih sehat. Lebih sehat, Iya, betul. kayak daun aja lah kalau kita nggak iya betul. copotin, buangin, dirawat gitu. Kayak gitu. Setuju sih. Saya juga tiap 6 bulannya paling lama. Iya, paling lama 6 bulan. 3 bulan lah. Ya kalau bagus lagi sebulan biar salonnya rame terus. Sebulan sekali. Total udah segini. Itu trik salon ya, Sa. Salon. Jangan Bukan percaya. Asik. Bisa nggak Anda berbagi pengalaman tentang gaya rambut yang paling menantang yang pernah Anda kerjain apa? Yang paling heboh, customer minta yang paling gila, mungkin sininya cepak, sini panjang 7 meter kali. Iya. Yang paling ini ya, lama dan susah ya. Yang paling heboh, hasilnya paling heboh. Hasilnya Dia minta atau permintaan. tantangannya atau Tantangannya semua lah, Nah. yang paling heboh. kalau tantangan adalah rambut bekas dihitamkan. Maksudnya disemir warna hitam. Disemir warna hitam terus dia pengen Hitam di blonde balayat. atau balayas atau apapun yang pengen warnanya terang Lebih terang. banget. Oh iya iya. Nah iya. itu yang paling menantang dan gimana caranya rambutnya rata. Karena kalau kita once you go black, you never go back. Oh, Istilahnya oke. gitu. Karena itu susah sekali untuk menghilangkan pigmen hitam di dalam rambut gitu. Itu yang paling menjadi tantangan buat ini. Apalagi dia pakai box color. Itu makanya kita benar-benar wanti-wanti banget kalau setiap kita mau memulai bleaching atau service color, kita tes tren dulu satu helai dulu apakah rambut itu memang bisa di bleaching atau dilakukan service kimia apa enggak. Gitu. Itu yang paling menantang. Tapi kalau yang paling heboh itu pernah aku bikin rambut super tebel, panjang, itu kayak agak white gitu, White. putih. Warnanya Silver. silver. Dan itu harus rata. Berapa lama itu?
kurang 10 lebih jam lagi. enggak sih, enggak nyampe 6 jaman. 6 jaman. 6 jaman itu waktu hair show sih. Oh, oke. Untuk keperluan hair show. Itu susah loh. Susah. Dan kebetulan rambutnya itu Tebal lagi ya. tebel, panjang. Wah, itu luar biasa sih. Sendiri kerjainnya, harus berdua Enggak kan? sih, berdua sih. Ya kan, sendiri Berdua bisa sih, banget, iya. bisa 8 jam. Iya. Kalau enggak teler juga ya. Kan? juga. Iya. Jangan kan yang ngerjain yang duduk aja, walaupun duduk aja udah capek loh. Capek duduk 6 jam udah makan 2 kali kerjanya. Iya. Gak selesai. Iya. Mana basah lagi masuk angin. Masuk angin. Aduh, mau cantik mau pengorbanan. Iya, perlu pengorbanan. Tapi ramai aja ya, orang mau disiksa demi cantik, mau Betul, aja ya. betul. Kan mau cantik itu nggak selalu happy loh. Maksudnya nggak selalu enak di kerja, semua tersiksa. Kita Benar. mau kulit kita bagus, kita ke dokter kulit. Ini penjatin jerawat udah sakit. Betul. Di laser juga sakit. Betul. Setelah laser juga berminggu-minggu kita menderita. Betul. Makanya sekarang Gen Z sekarang itu kan pengennya cepet instan. Iya. Dia nggak mau tuh lama di salon 6 jam. Kok jam dulu kan 7 jam, 6 jam. Balais berapa jam? 7 jam, 6 jam gitu kan. Atau full color 8 jam. Orang masih pada mau kan gitu. Sekarang itu Gen Z udah nggak mau. Berarti Makanya kita kalau harus gitu, ini. Indah di salon cuma bisa sehari berapa tamu? Kalau sekarang kan ada teknik baru nih. Jadi aku balayage itu satu stylist aku tuh bisa pegang 3 orang atau 2 orang Sehari. karena balayage masih 3 sampai 4 jam. Oke. Ya itu balik lagi karena Gen Z ini sekarang udah nggak mau nunggu lama-lama. Yes. Tapi hasil pengen instan, pengen cakep juga gitu. Makanya aku bilang tadi pemilihan produk dan teknik yang tepat itu menentukan banget Iya. gitu di dalam bisnis salon ini sekarang. Kalian menyesuaikan zaman juga. Zaman, Karena udah betul. berubah mereka mau ya. Iya. Waktu juga time is money kali ya. Mereka Betul. nggak mau lagi Iya. tunggu berjam-jam. Betul. Dan harga harus ekonomis lagi kalau anak Gen Z sekarang kan banyak maunya. Mau murah tapi mau cantik mau cepat. Iya. Tapi kalau hasilnya bagus sih sekarang mereka juga tahu sih kalau worth it mereka juga nggak masalah harga. Dan kayak gitu udah cocok, biasanya mereka akan bawa teman-teman biasanya. Betul. Iya. Kayak Jadi gitu. kan hasil bagus. Good. Bagaimana tentang pengecatan rambut? Bisa Anda jelaskan dari segi teknik pemilihan warna dan kondisi alergi yang mungkin dialami klien? Mungkin dari pengalaman teman saya yang bikin pertanyaan. Iya, Dia kan alergi nih. iya, Kalau deh. mau mungkin jelaskan nih dari segi teknik. Mungkin dari segi misalnya orang yang kulitnya alergi banget. Ini seperti teman saya kulitnya alergi banget. Iya. Dia sudah coba semir dari yang paling murah, dari yang harganya 10.000, 11.000, sampai merek yang paling mahal. Saya beli di Plaza Indonesia, Lasarte, whatever. Sorry bukan ini ya, kita ini produk ya. Maksudnya, is there real? Memang dia kulitnya memang alergi banget. Alergi ya. Itu setiap kali disemir sekali. Saya udah gak mau nyemirinnya lagi. Karena bisa apa ini sih, benana kayak koren. Ya Luka, kayak luka. ampun. Iya, itu sebenarnya sih bukan masalah murah dan mahal, tapi kandungan yang di dalamnya. Ya memang kalau yang murah ya pasti kurangin lah. Iya, Tapi iya. kalau yang mahal ini pasti kan ada beberapa macam juga gitu. Kita harus lihat kandungannya. Kalau untuk yang alergi itu harus yang tanpa amonia, free amonia gitu. Disarankan itu. Nah, tapi tetap aja namanya alergi itu kan ada tingkatannya. Ada yang parah banget sampai bengkak-bengkak itu Nah, juga ini ada dia kan. ngalamin seperti Ya, ada yang masih tingkat rendah. Nah, itu kan kita juga cek. Caranya harus kita tetap tes di belakang kuping. telinga ya. Jadi kalau misalnya memang alergi harus selalu bilang sama salonnya supaya dipilihin produk yang tepat dan juga kita tes alergik dulu gitu. Nanti jangan sampai viral ya kan dari salon ini muka saya kenapa jadi begini ya kan, padahal kan Untung saya udah gak buka salon, kalau buka salon dia masih viral. viral saya sedikit-sedikit viral ya kan, makanya hati-hati banget. Muka kayak benana, jadi saya udah pakai semir segala macam. Saya udah pakai Vaseline di sini, tapi waktu pakai Vaseline sih agak lumayan. Mendingan ya. Kayaknya memang mesti di Vaseline, terus memang nggak boleh kena akar sama sekali. Mungkin setiap akarnya mungkin di Vaselinin kali ya. Ya Jadi dia nggak kena ke kulitnya gitu ya. bisa pakai masker rambut juga, cuman maksudnya tetap aja pemilihan catnya juga dan tes alergik juga. Atau pakai Takutnya topi yang- kali ya. Pakai cap gitu baru congkel, baru yang disemir. Baru yang disemirin Jadi itunya ya, kulitnya bener-bener luarnya nggak aja. kena ya. Bisa juga. Itu ini sendiri tuh untuk kulit yang super alergi. Super alergi. Atau ya udahlah forget. Kadang-kadang kan keinginan kenyataan suka berbeda ya kan. iya. Mereka juga masih accept loh. Nggak bisa saya mau warna ini nunjukin warna yang di foto misalnya dari
sosial media, saya mau warna ini, kan nggak bisa exactly the same color, Iya, come iya. outnya bisa sama Iya. seperti itu 100% kan, Iya. dia mesti accept dong ya. Iya. Kamu ngejelasin gimana? Mereka mesti siapa dari segi apa aja? Yang pertama adalah kita kan analisa itu penting banget, diagnosa rambut penting banget karena nggak semua rambut itu datang dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang sama. Dan kadang-kadang customer pun nggak sadar kalau mereka itu misalnya nih pakai sampo di rumah ternyata ada pewarnanya. Kan ada tuh banyak sampo, maaf ya, sampo apa black, kayak Sunsilk Black lah misalnya gitu ya, nggak apa-apa kan di sini sebut merek ya. Nah itu mereka pikir untuk menyehatkan, padahal itu ada pewarna hitamnya. Sama aja dengan kita ngecat hitam. Nanti ketika mereka merasa oh rambut saya sehat, nggak pernah diapa-apain, virgin, datang ke salon pengen rambut gini ternyata nggak bisa lifting si bleachingnya, dan itu harus kita konsultasiin di awal dulu. Makanya hati-hati pemilihan produk yang kita gunakan setiap hari di Nah rumah. kalau dari pihak Inannya sendiri sebagai mewakili salonnya, tahu nggak dia udah pakai itu? Walaupun mereka By the look aja, Iya. by glance ya, by sekilas, tahu nggak? ya karena kita udah bertahun-tahun di bidang itu ya, jadi Tahu, kadang-kadang ya. kita bisa lihat ya Beda ya. beda kayak dukun. Jadi Original warna Iya. color yang Tuhan berikan dengan Betul. hitamnya, dengan hitam yang udah pakai shampoo yang ada colornya itu. betul, pasti kita beda sudah ya. kasih beda atau kita bisa pegang pun Pegang udah beda. kesep ya. Iya, kita tahu yang mana itu. Walaupun kadang-kadang kita juga meleset ya. Kadang-kadang ya kita juga nggak kelihatan. Ada juga sebagian gitu. Makanya penting banget untuk tes dulu sebelum analisa, tes dulu sebelum kita melakukan proses kimia. Kalau SOP di salon aku gitu. Jadi nggak ekspektasinya nggak terlalu tinggi gitu. Jadi nanti kita jelasin, oh rambut kakak ini bekas di ini, oh iya saya lupa gitu kan. 6 bulan yang lalu saya begini, oh oke. Jadi maksimalnya warnanya ini loh kak, nggak bisa di grey misalnya, maksimalnya cuma ash brown aja mau. Iya, Kalau mau kita lanjut, kalau nggak gitu. Jadi supaya dia tahu terburuknya itu apa. Iya, betul. Ya kalau kita ngomong rambut virgin sehat ya itu mah udah gampang lah. Gampang dan misalnya masih bisa mendekati dengan warna Apa yang yang dia diinginkan mau, ya. ya. Tapi kan jarang banget ya sekarang rambut yang virgin gitu. Betul. Apalagi di Indonesia itu bebas banget menjual produk-produk di color di pasaran. Which is kalau di Jepang tuh nggak boleh loh. Aku pernah ke store yang kayak pasar barunya Jepang lah istilahnya, itu tuh harus ada izin, harus profesional yang beli itu. Gitu. Nah, sementara di kita itu bebas, Indomaret aja bisa gitu. Dan menurut aku itu kan chemical ya. Chemical itu harus dilakukan sama tenaga profesional. Gitu, karena nggak semua orang ibaratnya punya kondisi yang sama. Masalahnya adalah bukan hanya takut belang aja rambutnya, tapi takutnya rusak. Ada orang yang sakit ada alergi atau apa, itu kan harus dilakukan oleh tenaga profesional. Jadi don't try this at home. Tuh ya. Nah kalau rambut yang kepengen di smoothing atau di bukan malah smoothing atau di bonding whatever, mau dilurusi dari rambut yang atau kritik, yang virgin yang belum pernah melakukan sama sekali, apa saja saran untuk mereka? Dan tindakan apa yang akan salon atau Intan sebagai mewakili salon tuh, mewakili Clio lah ya, lakukan dulu sebelum melakukan itu yang pertama, karena dia masih belum pernah nih. Oh, kalau itu sih nggak masalah sih. Kalau virgin lebih gampang ya. Tapi yang penting ya itu after treatment di rumahnya. Sekeriting apapun Nggak masalah. lebih mudah ya. Lebih virgin mudah ya. yang virgin ya. Yang penting kalau yang virgin itu kalau untuk smoothing itu kadang-kadang kan orang pakai sampo ketombe tuh. Kan sulfatnya tinggi. Kadang-kadang bikin kering ya. Kita juga jadi ketombean ya. Jadi kita suka kasih tahu do and don'ts-nya aja gitu. Tapi kalau virgin itu kalau orang salon nih paling seneng terima customer virgin karena paling mudah. Mau di bleaching kah, mau di smoothing kah, mau di apa-apain paling gampang. Gampang ya, karena belum dia apa-apain ya. Iya. Dan kalau untuk smoothing itu ya, untuk meluruskan itu maksimal atau minimal berapa lama? Apanya? Melakukan yang sama, misalnya sekarang dia melakukan smoothing, ya, nggak boleh sebelum 3 bulan atau 6 bulan atau untuk melakukan lagi. Oh, retouch-nya lagi. Retouch-nya lagi. Minimal
di atas 3 bulan lah ya. 3 bulan ya, nggak boleh terlalu sering juga ya. Nggak boleh 3 bulan sampai 6 bulan lah 6 biasanya. bulan, ya. Karena kan pertumbuhan rambut itu per bulan kurang lebih 1 senti. Ya, kita harus minimal ada 5 senti, 6 senti lah baru bisa kita retouch lagi ya. kalau untuk smoothing ya. Karena prosesnya kan beda sama color. Kalau color kan cat akar, cat root aja Beda, juga ya. masih gampang Karena kan gitu. yang bawahnya nggak kena ya. Iya, Karena gitu. diterima lagi, Yes. diulang lagi. Iya. Ya sih. Nah kalau misalnya yang saya harus bertanya adalah, misalnya rambutnya memang kadang-kadang keriting habis deh ya. Kan dia udah di rambut dari virgin udah di smoothing. Dia kan udah 6 bulan, rambut yang ini lagi boleh di smoothingnya lagi, boleh ya? Karena udah lewat 3 bulan lah katakannya tadi ya. Kalau retouch smoothing, bawahnya nggak kita smoothing. Oh jadi dia hanya di atas. Di atasnya Dia aja. nggak akan balik keriting lagi kalau udah di smoothing. Enggak. Oh, berarti Selamanya. permanen ya? Itu yang yang smoothing yang benar ya. Dia nggak akan balik lagi. Karena kita kan mengubah ikatan silang. Oke. Ikatan silang itu permanen, kita rubah dari keriting menjadi Oke. lurus gitu. Jadi ketika kita retouch, kita hanya retouch yang regrowth-nya aja. Berarti saya pernah lihat teman saya dia melakukan lagi ulang karena kayaknya udah balik keriting lagi. Berarti kurang berhasil ya? Iya. Oke. Mas, ya, gitu. Itu yang saya tahu sih jadi dia. Tambah pengalaman lagi. Jadi semoga juga pembicaraan kita kali ini semua pemirsa udah denger ya, bisa Ya. paham ya, bisa bisa mengikuti saran-saran dari internet. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya apa ya? Ya love yourself lah. From head to toe ya. Pokoknya semuanya cintai diri kamu, cintai rambut kamu, cintai badan kamu, dan selalu happy. Iya. Harapan Intan apa? Harapannya adalah industri salon ini semakin berkembang di Indonesia. Hairdresser muda juga semakin banyak yang lebih maju, lebih kreatif, dan dan juga teman-teman yang customer kita juga jangan melakukan servis chemical di rumah. Jadi percayakan kepada ahlinya. Itu aja sih. Iya, jangan jadikan rambutmu kelinci percobaan buat dirimu sendiri. Iya gitu. Pokoknya Jadi harus benar-benar berikan pada yang profesional, pada ahlinya. iya. Kalau udah gagal baru nyesel kemudian Betul, ya. iya. Dan sekarang juga industri kecantikan di Indonesia kayaknya kan semakin berkembang ya. Betul. Dengan adanya sosial media, mudah-mudahan bisa memperbesar lagi industri kecantikan di Indonesia. Generasi-generasi muda juga banyak yang berkecimpung di sini dan menambah colorful. Karena sekarang coloring, smoothing, warna itu udah kebutuhan. Apalagi kita di kota besar. Itu kayaknya saya lihat sekarang udah, dulu kan masih jarang ya. Warna-warna zaman dulu kan waktu saya buka shop, orang yang di highlighting gitu kan kayaknya apalagi zaman dulu belum ada gini saya. Iya, cuma highlight aja kan. 80, 90 belum ada. Kayaknya mulai. Tapi perming ya dulu ya. Iya, yang banyak kayaknya mulai tren di Indonesia kayaknya tahun 2000-an deh. 2000-an. Ya nggak sih? Iya. 2000-an tuh mulai 2001 dulu itu mulai orang udah mulai. Iya kan? Iya. Saya juga waktu merias pengantin dari tahun 93, 95, saya selalu saranin agak di highlight, karena beda ke muka. Iya. Pengantin itu. Iya. Karena kalau rambutnya terlalu black, bukan kita bilang mohon maaf dulu ya, disclaimer bukannya black itu berarti jelek, bukan. Iya. Tapi kalau mau pengantin internasional kan Iya. putih, Iya. agak soft, Iya. rambutnya kalau lebih bagus juga ya. Iya. So, alamatnya kalau di mana dong? Biasa di rumah bisa datang dan aku juga diundang. Nanti kapan-kapan bener loh ya main loh ya ke Cleo Salon. Kita ada 2 cabang, ada di Menteng Atas Jakarta Selatan. Belakang Kokas ya, dekat Kokas lah ya ininya. Kurang lebih ya. Sama yang satu lagi di Kota Wisata Cibubur. Oke. Gitu. IG-nya apa? Jadi kalau cari. IG-nya @Cleo Salon. Oh, oke. Ya, jangan lupa follow ya. CLO. Ya, CLO Salon. Salon. Iya. Oke, saya juga nanti mau mampir. Wajib. Humor boleh segitu ya, saya. Iya, Kelakuan tetap ABG ya. Emberan. Gak apa-apa. Itu juga maunya seperti itu. Jalani, be happy. Iya. Ya. Jadi rambut apa segala macam mau di color apa, as long you happy, pede. Betul. Indah beauty-nya nanti keluar. Saya kan juga ada anak ya, saya. Emberan. Oke, sampai jumpa di Kibas Elok berikutnya. Bye. Thank you.